Baik, nama saya Arnold Damanik, saya dari pariwisata angkatan 2020, konsentrasi travel. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu kargo, kedua, macam-macam kargo, dan yang ketiga ada irregularity cargo. Nah, saya akan membahas yang pertama. Yang pertama itu ada pengertian kargo. Nah, kargo itu berasal dari bahasa Spanyol yang namanya juga kargo, mengacu kepada barang yang diangkut untuk kepentingan komersial yang umumnya diangkut oleh kapal, kereta api, truk, atau pesawat terbang. Pada masa sekarang seperti ini, peti kemas digunakan untuk transportasi kargo. Kargo juga dapat mengacu kepada barang bawaan atau bagasi. Lalu ada lagi penjelasan mengenai kargo itu tadi. Nah, kargo adalah semua barang yang dikirim melalui udara, laut, atau darat yang biasanya diperdagangkan tidak baik antar wilayah atau kota, di dalam negeri maupun antar negara, yang dikenal dengan istilah ekspor-impor juga. Adapun jenisnya semua barang kiriman, kecuali benda-benda pos dan bagasi penumpang baik diperdagangkan maupun untuk keperluan lainnya dan dilengkapi dokumen pengangkutan kategori sebagai kargo. Selanjutnya yang kita bahas adalah macam-macam kargo. Nah, yang pertama itu ada general kargo atau kargo umum, atau bisa juga disebut sebagai kargo biasa. General kargo adalah kargo atau barang yang termasuk pada kategori jenis kargo. Yang kargo ini umumnya memiliki sifat yang tidak membahayakan, tidak mudah rusak atau busuk ataupun mati. Jenis barang yang termasuk dalam kategori general kargo ini tidak memerlukan penanganan khusus asalkan persyaratan pengangkutan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada special cargo atau kargo khusus. Jenis kargo ini adalah barang-barang yang memerlukan penanganan khusus, baik penerimaan, penyampaian, dan pengangkutannya. Adapun beberapa contohnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah live animal atau hewan-hewan yang hidup seperti yang dikirim melalui pesawat. Ada ayam, kuda, kambing, ikan, dan lain-lain. Kedua ada human remain, yaitu merupakan berupa mayat manusia. Nah, lalu yang ketiga ada perishable goods. Perishable goods ini adalah barang-barang yang sangat mudah rusak, hancur ataupun busuk seperti buah-buahan, sayur, daging, bunga, ikan, dan juga bibit tanaman. Keempat ada valuable goods, yaitu barang-barang yang memiliki harga atau nilai yang tinggi. Bisa juga disebut sebagai barang-barang seperti emas, intan, berlian, dan lain-lain. Yang kelima ada strongly smelly goods, yaitu barang yang memiliki wangi atau bau yang sangat kuat atau menyengat seperti durian, minyak wangi, atau bisa disebut juga parfum, minyak kayu putih, dan lain sejenisnya. Yang keenam ada live human organ, yaitu merupakan organ-organ tubuh manusia yang dikirim seperti bola mata, ginjal, hati, jantung, dan juga organ-organ manusia lainnya. Lalu itu tadilah yang merupakan contoh dari kargo khusus. Dan yang ketiga kita memasuki dangerous cargo atau kargo berbahaya, yang merupakan barang-barang memiliki tingkat risiko tinggi atau dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan dan keselamatan penerbangan. Nah, dangerous cargo atau kargo berbahaya ini sendiri terbagi juga menjadi 9 kelas. Yang pertama ada explosive goods atau barang-barang yang mudah meledak seperti mesiu, bom nuklir, senjata berat, peluru, petasan, kembang api, dan sejenisnya itu. Kedua ada gases, barang-barang yang mudah menguap seperti hidrogen dan sejenisnya. Lalu ada yang ketiga, flammable liquids, barang-barang yang bersifat zat cair yang memiliki sifat yang juga mudah terbakar seperti alkohol, bahan bakar, dan lain-lain. Keempat ada flammable solids, jenis kargo yang merupakan barang zat padat yang memiliki sifat mudah terbakar seperti bahan bakar padat. Kelima ada oxidizing substance dan organic peroxide yang merupakan barang-barang yang mudah menguap jika dihirup manusia mengakibatkan pusing seperti ada kalsium chloride dan amonium nitrate. Keenam ada toxic dan infectious substance atau barang-barang yang mengandung racun seperti cyanida, bakteri hidup, virus HIV, dan barang lain sejenisnya. Ketujuh ada radioactive material, zat yang mana bila terkena sinar dan akan bereaksi menyebabkan berbahaya bagi manusia, hewan, dan jenis kargo lainnya. 8 ada corrosive, barang-barang yang mengandung karat
seperti asam batu, baterai, dan merkuri. Nah, yang terakhir itu ada miscellaneous dangerous goods, barang-barang lain yang dianggap berbahaya dan mengancam keselamatan penerbangan apabila diangkut dengan menggunakan moda transportasi udara seperti magnet, biang es, kendaraan kursi roda elektrik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, materi yang ketiga kita akan melanjutkan tentang irregularity cargo. Nah, irregularity cargo itu adalah kargo yang dalam proses penerimaan atau pengirimannya mengalami ketidakberesan karena tidak sesuai dengan standar operation procedure yang berlaku. Nah, contoh dari irregularity cargo itu jenisnya sendiri terbagi atas 3. Pertama ada privilege atau kargo yang isinya rusak atau hilang. Kedua ada spoil, kargo rusak dan tidak layak untuk digunakan lagi. Ketiga ada torn, kargo yang packingnya ditemukan dalam keadaan rusak atau robek, tetapi belum bisa dipastikan apakah isi kargo tersebut hilang atau masih dalam keadaan komplit. Lalu di irregularity cargo itu juga bisa disebut juga atau ada juga yang namanya damage cargo, yaitu kargo yang ditemukan dalam keadaan rusak, baik untuk kerusakan packing, isi, mutu dari kargo itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu kargo, macam-macam kargo, dan irregularity cargo. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.